wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah ilmu kalam kelompok 2 yang mana terdiri dari Mas Gia Rizky Rianda, Mbak Hafilatul Jannah, dan Mbak Diana Nurholisa. Nah, jadi kelompok 2 di sini membahas mengenai aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang mana di sini terdapat 5 aliran. Yang pertama yaitu aliran tradisionalis, aliran rasional, aliran moderat, aliran asy'ariyah, dan aliran maturidiyah. Nah, kemudian membahas dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran ilmu kalam. Nah, jadi ilmu kalam di sini mempunyai 5 pokok bahasan, 5 aliran. Nah, jadi di sini seiring berkembangnya ilmu kalam, para pemikir muslim membentuk berbagai aliran yang berbeda, pendekatan dan metodologinya secara umum. Aliran-aliran ini dapat diklarifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu aliran tradisionalis, aliran rasionalis, dan aliran moderat. Adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini yaitu aliran tradisionalis. Latar belakang dan konteks kemunculan aliran tradisionalis di sini yaitu aliran tradisionalis atau disebut juga aliran Ahlus Sunnah Al-Hadis, yaitu berkembang pada masa awal Islam, khususnya pada abad kedua hingga ketiga Hijriah, sekitar 700 sampai 900 Masehi. Munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan intelektual umat Islam yang mengalami dinamika cukup besar setelah ekspansi Islam meluas ke berbagai wilayah baru. Interaksi dengan kebudayaan dan pemikiran asing seperti Yunani, Persia, dan India menimbulkan percampuran ide termasuk dalam ranah teologi dan filsafat. Prinsip dasar pemikiran tradisionalis, yaitu aliran tradisionalis berpegang teguh pada prinsip bahwa seluruh ajaran agama, terutama yang menyangkut akidah, harus merujuk pada wahyu atau naql, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran tradisionalis di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yaitu seorang muhadis besar yang juga dikenal sebagai pendiri madhab Hambali. Yang kedua Sufyan Ats-Tsauri, yaitu ulama dari Kufah dan yang sangat kuat dalam hadis dan dikenal sangat berhati-hati terhadap penggunaan logika dalam agama. Yang ketiga Al-Auza'i, yaitu seorang ulama dari wilayah Syam yang terkenal dengan ketegasannya dalam mengikuti sunnah dan menolak pendekatan akal dalam perkara akidah. Yang keempat di sini yaitu Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam yang hidup pada masa kekuasaan Mamluk dan Mongol. Yang kelima Ibnu Qayyim. Jadi itu merupakan tokoh-tokoh ilmu kalam yang tradisionalis. Kemudian yang nomor 2 yaitu aliran rasional, yaitu Mu'tazilah dan Jabariyah. Jadi aliran Mu'tazilah dan Jabariyah di sini yaitu sejarahnya dimulai ketika wafatnya Rasulullah SAW pada 632 Masehi, yang mana umat Islam menghadapi tantangan serius baik dalam aspek politik maupun pemikiran. Nah, munculnya konflik politik seperti perang Jamal, perang Siffin, serta tragedi Karbala memunculkan pertanyaan teologis yang mendalam di kalangan umat. Apakah pelaku dosa besar masih dianggap muslim? Apakah kekuasaan yang dolim adalah kehendak Allah? Di tengah pertanyaan-pertanyaan seperti ini, aliran-aliran teologis mulai tumbuh dan berkembang.
proses penerjemahan besar terhadap karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus yang dimulai sejak zaman Khalifah Al-Mansur. Kemudian yaitu yang ketiga, aliran moderat dalam ilmu kalam, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kemunculan aliran moderat dalam ilmu kalam terjadi sebagai jawaban atas pertarungan dua poros ekstrim dalam wacana keislaman klasik. Rasionalisme ekstrim yang diwakili oleh Mu'tazilah dan tradisionalisme tekstual yang dibawa oleh Ahlus Sunnah Salaf seperti kelompok Hanabilah. Aliran moderat hadir dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu tanpa mengabaikan otoritas dari salah satu dari keduanya. Gerakan ini dimulai pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Adapun ciri umum aliran ini yaitu keseimbangan antara akal dan wahyu, pembelaan terhadap akidah Ahlus Sunnah dengan metode rasional, dan konsep kasab yaitu perolehan. Kemudian sikap terhadap pelaku dosa besar, serta menolak tafsir literal sebagai sifat-sifat Allah. Nah, kemudian aliran Asy'ariyah yaitu yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 260 sampai 324 Hijriah. Yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Kemudian aliran Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun 333 Hijriah di daerah Samarkand, Asia Tengah. Ia adalah kontemporer Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, namun tidak terlibat langsung dalam perdebatan dengan Mu'tazilah karena basis geografisnya jauh lebih dari pusat konflik teologis seperti di Irak. Al-Maturidi adalah penganut madhab Hanafi dalam fikih dan membawa pendekatan teologis yang lebih sistematis dengan dasar rasionalitas yang lebih luas dibanding Asy'ariyah. Kemudian dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran ilmu kalam. Nah, dampak positifnya di sini yaitu bisa menjawab serangan intelektual eksternal, mendorong penggunaan akal untuk membela Islam, menjadi dasar bagi perumusan pemikiran teolog klasik, mendorong sistematika pemikiran. Jadi di sini ada 4 dampak positif. Adapun dampak negatif dari pembelajaran ilmu kalam di sini yaitu menjadikan akal sebagai hakim atas wahyu. Yang kedua, menggeser metode sahabat dalam memahami akidah. Yang ketiga, memicu perpecahan dan polarisasi tajam dalam umat. Yang keempat, ilmu kalam memunculkan sekat-sekat tajam antar kelompok Islam, yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, dan lain-lain. Yang kelima, mengalihkan perhatian dari problem real umat. Yang keenam, menumbuhkan sikap jumud dan taklid terhadap tokoh-tokoh mutakallimin. Yang ketujuh, menumbuhkan kesan bahwa Islam itu rumit dan sulit dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.